Bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita? Merespon dengan kasih, melepaskan kebaikan. Tadi firman Tuhan berkata gini, bukankah mukamu akan berseri kalau engkau berbuat baik? Mari kita lihat sama-sama bagaimana Yesus merespon. Lukas 6 ayat 27. Yesus mengajar kita begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pasti Anda akan berkata bilang ini, nggak masuk akal firman ini. Emangnya gampang? Orang jahat sama kita disuruh mengasihi mereka. Orang kita benci sama mereka, masa kita disuruh berbuat baik? Mereka ngutuk kita, masa kita berkati? Mereka baru ngomel-ngomel maki-maki kita, masa kita disuruh berdoa buat mereka? Saya yakin tidak mudah. Tapi kalau kita mau belajar mengendalikan kemarahan kita dan merespon dengan kasih, pakai jurus Yesus, lepaskan kebaikan, responi dengan kasih. Kalau Anda bilang ngomong gampang, bicara itu lebih mudah daripada melakukan. Saya mau bilang ini, Yesus telah membuktikannya. Dalam Lukas 23, 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus di atas kayu salib, kesakitan, diludahi, disiksa, difitnah, dianiaya. Semua orang melawan dia dan menyakiti dia. Bahkan ditelanjangi, dipermalukan, ditusuk lambungnya, disalib, betapa sakitnya, kecewanya, terlukanya. Semua kekecewaan yang mungkin kita pernah alami dalam hidup ini, Yesus tanggung semua. Tapi apa respon Yesus? Yesus malah mengampuni mereka dan berdoa buat mereka. Bahkan Yesus memohonkan ampun bagi orang-orang yang telah melakukan semuanya kepada dia. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya bahwa Yesus telah memberi teladan buat kita. Kalau kita mau, kita bisa. Beberapa kali saya coba, ketika ada orang-orang yang menyakiti saya, entah bagaimana Tuhan itu memberikan kemampuan oleh rohnya untuk saya meresponi dengan kasih. Percayalah, Tuhan itu lihat hati kita. Amin. Dampak positif dari emosi negatif. Jadi emosi itu ada dua, emosi positif dan negatif. Kemarahan salah satunya dari emosi negatif. Yang saya ingin bagikan bagaimana kita bisa melihat dampak positif dari emosi negatif. Emosi kita memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri. Jadi kita butuh emosi kita. Nah, kebanyakan orang abai akan adanya emosi dalam dirinya maupun diri orang lain. Hal ini yang mengakibatkan menurunnya kecerdasan manusia secara emosional. Ada 4 contoh emosi yang negatif yang saya ingin tunjukkan. Hal positif apa yang kita bisa ambil dari situ? Contoh yang pertama, sedih. Kesedihan merupakan salah satu emosi negatif. Tapi bukankah ketika kita sedih justru membawa kita mendekat kepada Tuhan? Karena kita butuh kekuatan. Membuat kita juga belajar cara untuk bangkit. Belajar mengobati diri sendiri dan membuat kita merenungkan kembali kenapa kita bisa ada di posisi ini. Yang kedua, takut atau cemas. Emosi ini membuat kita ingat Tuhan ketika kita takut. Misalnya duduk di pesawat mulai goyang-goyang, kita langsung berdoa. Respon spontan yang keluar ketika orang takut adalah mereka teriak Tuhan. Orang yang takut dan cemas itu jadi ingat Tuhan dan belajar hidup mengandalkan Tuhan. Bayangin orang kalau gak ada takutnya, gak ada takut sama Tuhan, mereka bisa berbuat jahat. Emosi negatif yang berikutnya, jijik. Ketika kita jijik kepada sesuatu, pada tikus atau apa, membuat kita mengerti bagaimana Tuhan jijik kepada dosa-dosa. Dan ketika kita lahir baru pun, kita menjadi jijik dengan perbuatan dosa kita di kehidupan yang lama. Rasa jijik itu ada positifnya, membuat kita ngerti bahwa dosa itu menjijikkan bagi Allah. Yang terakhir, emosi negatif marah dapat memotivasi kita untuk mengambil tindakan dan mencari solusi terhadap berbagai hal yang mengganggu kita. Perasaan marah juga dibutuhkan untuk melindungi diri dan merespon terhadap ancaman. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.